Kepadamulah kami berserah ya Aba ya Bapa. Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik. Kasih-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk hari yang baru dan kesempatan yang indah ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Eliseba Sutopo, dan urapi setiap kami ya Aba ya Bapa dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2024 kita boleh bersama-sama kembali Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hari yang kedua kita memasuki puasa raya selama 40 hari. Dan kembali hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Pastor Eliseba Sutopo, di mana hari Rabu kemarin beliau sudah menyampaikan firman Tuhan tentang belajar ragu dari Thomas, dan kami sangat diberkati. Saya percaya hari ini Bapak Ibu semuanya akan kembali diberkati. Shalom, Pastor Eliseba Sutopo, apa kabarnya? Halo, baik Om. Ya, puji Tuhan. Thank you banyak nih Pastor Eliseba. Silakan waktu dan tempat untuk Pastor Eliseba. Siap, terima kasih Master Yongki, Bu Yongki untuk kehormatannya. Selamat pagi dan selamat sore untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari ini. Untuk Anda yang mengikuti puasa raya juga semangat, masih hari kedua ya, masih semangat-semangatnya. Jadi kita berdoa selama 40 hari ini kita semua semakin mengalami Tuhan, kita semua semakin memahami hati Tuhan dan apa yang jadi kehendaknya buat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada seorang yang namanya John Murray. Dia ini skydiver. Kalau Anda tahu orang yang kayak terjun dari pesawat terus kemudian mereka terbang-terbang gitu. Dia ini seorang skydiver dari North Carolina, dan suatu kali dia sedang ada di dalam pesawat yang terbang 14.500 kaki di atas permukaan laut. Jadi
4.420 meter di atas permukaan laut. Dia tarik nafas panjang, kemudian John Murray ini lompat keluar dari pesawat itu. Dia menikmati sekali terbang di langit selama beberapa detik gitu ya. Dia enjoy sekali anginnya, tiupannya, kecepatannya, sensasi free fallingnya gitu. Ada orang-orang yang begitu menikmati gitu ya. Kalau saya sih kayaknya sudah kayak saya nggak terpikir gitu ya, nggak mungkin sih saya naik ke sana kayaknya gitu. Cuman ada orang yang wah begitu begitu menikmati, dan karena John Murray ini melakukannya juga secara profesional, jadi dia begitu menikmati segala sensasinya. Kemudian setelah dia enjoy beberapa saat, kemudian dia tarik tali dari parasutnya gitu. Dia tarik, loh kok tapi nggak ada yang terjadi gitu. Waduh, kalau kita orang Jawa bilangnya mateng lah gitu. Dia tarik, tapi parasutnya itu tidak juga terbuka. Jadi dia takut, dia kaget karena dia sedang meluncur 180 km per jam jatuh nih dari atas ke bawah. Jadi dia berusaha untuk tarik tali bantuan yang lain, tapi ternyata itu malah makin menggoncang badannya gitu. Walaupun bantuan ini sedikit memperlambat kecepatan jatuhnya, jadi sekitar 120 km per jam, tapi ini nggak ada yang bisa membantu untuk dia bisa mendarat dengan baik di tanah. Nah, jadi John ini kemudian jatuh terbanting, dia guling-guling, dia sudah hampir nggak sadar, dan pasti cederanya parah sekali, jantungnya ini sedang mengalami gagal jantung, pokoknya dia mau mati lah gitu. Dan saat keadaannya tuh kelihatannya tidak bisa jadi lebih buruk lagi, ini sudah nggak karu-karuan ya, orang jatuh parasutnya nggak bisa buka, dia baru sadar bahwa dia ini jatuh ke tanah yang penuh semut merah gitu, dan semut-semut ini nggak senang sekali dengan kehadirannya. Akhirnya dia ini disengat kira-kira 200 kali sampai akhirnya bantuan medis bisa datang. Aduh, ini gila banget, saya tuh membayangkan aja nggak bisa ya. Tapi ternyata setelah dia selesai ditangani dan diperiksa, dokter yang menangani itu mengatakan bahwa semut-semut itu sebenarnya menyelamatkan nyawanya Jung. Loh, kok bisa ya gitu? Mereka bilang bahwa sebenarnya sengatan dari semut-semut itulah yang mengejutkan jantungnya supaya jantungnya itu nggak mengalami gagal jantung dan dia mati gitu. Wah, ini mau dibilang kebetulan tapi kok ya agak gimana ya gitu ya. Kayak ya kebetulan sih ada semut-semut itu yang bisa menolong dia. Ya kita kalau dengar ceritanya ya enak gitu ya, kita kalau ngomong oh ya kebetulan. Tapi kalau kita yang menjalani ya nggak mau, dan mesti jangan sampai gitu. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian kita itu mengalami sebuah ini kebetulan yang terlalu baik untuk menjadi sebuah kebetulan gitu. Kebetulan tapi kok terlalu bagus ya untuk jadi sebuah kebetulan. Nah, sadarkah kita bahwa tidak ada hal apapun dalam kehidupan kita yang lepas dari genggaman tangan Tuhan? Bisa bayangin nggak? John ini lagi jatuh gitu ya. Dia lagi jatuh sedemikian parahnya, tapi ada tangan besar yang menopang dia dan meletakkan dia di tempat yang dalam tanda kutip tepat gitu ya. Kayak tepat-tepat nggak tepat, tapi ya tepat sih gitu. Nah, kalau kita mau melihat lebih jauh dari pemikiran kita yang seringkali terbatas, ada banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya adalah penyertaan tangan Tuhan. Dan seringkali hal-hal yang mungkin buat kita tidak menguntungkan, ya kan, seperti sudah jatuh, ya kan, ini bukan hanya tertimpa tangga, tapi disengat semut berkali-kali, kan. Mungkin kelihatannya nggak menguntungkan, kelihatannya seperti kebetulan. Tapi sebenarnya itu adalah God being God. Tuhan bertindak sebagai Tuhan sih. Dan dia bergerak dengan cara-caranya yang di luar imajinasi pikiran manusia gitu. Siapa yang bisa membayangkan? Nah, hari ini kita akan melihat sebuah cerita yang aneh, tapi terjadinya itu terlihatnya sangat natural sekali bagaimana Tuhan itu bekerja dan merancang kehidupan ciptaannya. Kelihatannya kebetulan tapi asik banget. Nah, cerita kita hari ini tentang kehidupan seorang wanita yang namanya Ruth, dan dia ini istilahnya itu sangat menarik dan sangat bisa dikatakan sangat menawan.
karena ketaatannya. Nah, jadi suatu kali ada seorang perempuan namanya Naomi, dia punya suami, dia punya dua anak laki-laki, dan karena ada kelaparan di Israel, maka pindahlah mereka ke uh, luar kota gitu ya, ke tempat lain yang namanya Moab. Nah, kedua anaknya ini kemudian menikah dengan masing-masing satu perempuan dan satu perempuan. Jadi Naomi ini jadi punya dua menantu namanya Orpa dan Ruth. Nah, kemudian entah kenapa semua laki-laki ini pada meninggal ya. Jadi suaminya Naomi meninggal, dua anaknya juga laki-laki itu pada meninggal. Nah, Orpa dan Ruth ini ikut sama Naomi, disuruh pulang ke rumah masing-masing, ke rumah orang tua masing-masing nggak mau. Tapi singkat cerita, Orpanya pulang kembali ke tempat asalnya dan Ruth ini stay dengan ibu Naomi ini. Nah, kita lihat ceritanya di Rut 1 ayat 16 sampai yang ke-22. Hari ini saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Tapi Anda bisa ikuti dari bebas sih, mau dari Alkitab fisik Anda bisa, dari gadget kita juga bisa. Oke, saya bacakan Rut 1 ayat 16 sampai yang ke-22. Tetapi Rut menjawab, "Ibu, janganlah ibu menyuruh saya pulang dan meninggalkan ibu. Saya mau ikut bersama ibu. Kemanapun ibu pergi, ke situlah saya pergi. Dimanapun ibu tinggal, di situ juga saya mau tinggal. Bangsa ibu itu bangsa saya. Allah yang ibu sembah akan saya sembah juga. Dimanapun ibu meninggal, di situ juga saya mau meninggal dan dikuburkan. Tuhan kiranya menghukum saya seberat-beratnya jika saya mau berpisah dari ibu, kecuali kematian memisahkan kita." Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Maka mereka meneruskan perjalanan sampai tiba di Bethlehem. Negara ini tempat asalnya si Naomi, kota asalnya Naomi. Begitu mereka tiba di sana, seluruh kota itu gempar. Para wanita di sana berkata, "Betulkah dia itu Naomi?" Terus dia jawab, "Jangan panggil saya Naomi," kata Naomi. "Panggil saja Mara, sebab Allah yang Maha Kuasa telah membiarkan saya hidup dengan penuh dengan kepahitan. Ketika saya pergi dari sini saya berkecukupan, tetapi sekarang Tuhan membawa saya kembali dengan tangan kosong. Oleh sebab itu janganlah kalian menyebut saya Naomi lagi, karena Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghukum saya dengan banyak penderitaan." Demikianlah kisahnya bagaimana Naomi kembali dari Moab bersama Ruth menantunya yang orang Moab itu. Mereka, nah ini catatan kalimat yang terakhir. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan musim panen gandum. Nah, kita akan lihat yang pertama bahwa gini, Tuhan itu dengan setia merancang kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, Naomi dan Ruth saat itu kan nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Naomi hanya tahu dia sudah nggak punya apa-apa lagi, nggak punya siapa-siapa lagi, yang bisa dia pikirkan ya balik aja kembali ke Bethlehem. Mereka mungkin merasa bahwa alasan mereka pulang itu hanya kegagalan gitu. Dan hanya karena ingin memulai hidup yang baru gitu ya setelah semua kenyataan pahit yang menimpa mereka. Tapi sebenarnya mereka menemukan diri mereka itu di situasi-situasi yang tepat. Karena gini, kita bisa lihat yang pertama, mereka itu pindah di saat yang tepat. Tadi Rut 1 ayat 22 kan bilang, mereka tiba di Bethlehem pada permulaan musim panen gandum. Permulaan musim panen gandum. Jadi Ruth dan Naomi kan pasti punya kebutuhan pokok ya. Untuk makan, persediaan, supaya mereka bisa hidup. Kok ya ini loh, dalam tanda kutip, kebetulan itu musim yang tepat, musim menuai masih awal gitu juga kan. Nah, yang kedua, mereka itu bisa bertemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kita lanjut pembacaan kita, Rut 2 ayat yang ke-1, tetap dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan gini, Naomi mempunyai seorang anggota keluarga dari pihak mendiang suaminya, Elimelek. Orang itu kaya dan terpandang, namanya Boas. Kok ya ini? Kebetulan. Kok kebetulan ternyata Naomi punya saudara namanya Boas. Dan kebetulan Boas ini ternyata orang yang baik, kaya, dan punya reputasi yang baik di daerah itu. Nah, ceritanya lanjut, ayat 2. Pada suatu hari, kata Ruth kepada Naomi, "Ibu, saya permisi mau ke ladang untuk memungut gandum yang mungkin terjatuh dari tangan para penuai." Saya rasa tentu saja ada orang yang akan membiarkan saya melakukan hal itu. "Baik nak," jawab Naomi, "pergilah."
Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut gandum para penuai. Tercatat di Alkitab ditulis gini, yang versi bahasa Indonesia masa kini. Kebetulan ia pergi ke ladang milik Boas. Ih, kebetulan dia berada di tanah milik Boas. Ruth ini kan nggak tahu apa-apa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat itu juga nggak kenal siapa-siapa, yang dia punya dan kenal cuman Naomi, ibu mertuanya ini. Dia orang baru di kota itu, nggak ngerti apa-apa sama sekali. Kok bisa gitu loh, kebetulan, ya kan? Memungut gandum di tanah persis punyanya Boas gitu, yang adalah saudara gitu buat mereka. Nah, kemudian lanjut di ayat 5. Boas berkata kepada mandornya, siapa wanita itu? Mandor itu menjawab, dia wanita bangsa Moab yang baru datang bersama Naomi dari negeri Moab. Ia minta izin dari saya supaya diperbolehkan ikut di belakang para penuai untuk memungut gandum yang tercecer. Sejak pagi dia bekerja terus dan sekarang baru saja berhenti untuk beristirahat sebentar di pondok. Kok ya kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian, Boas itu lihat Ruth dan memperhatikan dia. Sehingga kalau kita mau renungkan, sadarkah kita di tengah-tengah segala kenyataan kehidupan kita, ya baik ataupun buruk atau apapun situasinya, seringkali Tuhan itu memberi kebetulan-kebetulan yang terlalu baik untuk jadi kebetulan. Sadarkah kita di tengah segala kenyataan kehidupan kita, seberapa sibuk, seberapa santai, seberapa biasa, atau seberapa roller coaster hidup kita, seringkali Tuhan memberi kebetulan-kebetulan yang terlalu baik untuk jadi kebetulan. Sadarkah kita dan maukah kita untuk melihat bahwa semua kebetulan-kebetulan ini adalah cara Tuhan itu merancang kehidupan kita dengan begitu naturalnya. Nggak jarang kita itu berusaha main logika gitu ya. Sampai kita melupakan Tuhan dan kita itu we take things for granted. Gitu. Kita jadi kayak menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan atau berkat-berkat kecil yang bisa kita nikmati setiap harinya gitu. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat adalah kalau yang pertama tuh Tuhan itu dengan setia kan merancang kehidupan kita, ditempatkan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat. Yang kedua pertanyaannya, apakah kita available? So, Tuhan kan merancangkan hidup kita ya dengan cara yang amazing selalu kan. Tapi bukan berarti kita tuh hanya seenaknya ngalir atau kita melakukan apapun yang kita suka ya kan toh nanti juga ada Tuhan yang merancang gitu. Kalau misalnya salah ya nanti ada kebetulan yang lain semoga gitu. Enggak. Tapi pertanyaannya apakah kita available untuk rencana-rencananya Tuhan? Apakah kita availing ourselves, menyediakan diri kita untuk kebetulan-kebetulan yang gini, pastinya akan di luar dugaan kita. Udah pasti. Di luar rencana kita, di luar pemikiran kita, di luar nalar kita. Seperti John Murray tadi itu, siapa yang mikir gitu untuk kalau misalnya kita tuh mau jatuh ya kan dari atas pesawat, marilah kita jatuh ke atas koloni semut-semut merah supaya semut merah itu mengejutkan jantung kita. Nggak mungkin gitu, itu kan sudah di luar nalar gitu, di luar pemikiran kita gitu. Nah, sering kali kita ini kan nggak yakin gitu kalau ada sesuatu yang asing atau sesuatu yang nggak masuk akal buat kita kayak nggak, soalnya itu nggak masuk akal sih. Nggak usah, karena itu no, kita nggak terbiasa dengan itu dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat ceritanya Ruth ini lagi. Di Ruth 1 ayat 16 sampai 17 tadi yang sempat kita baca. Ruth itu bilang, "Ibu jangan suruh saya pulang dan meninggalkan ibu. Pokoknya aku ikut," dia bilang gitu. "Kemanapun kamu pergi, ke situlah aku pergi. Di mana kamu tinggal, di situ aku tinggal. Bangsamu lah bangsamu, Allahmu lah Allahku. Ya kan, dimanapun kamu mati dan dikuburkan, aku juga akan mati dan dikuburkan." Jadi dia bilang, Tuhan yang menghukum aku seberat-beratnya kalau aku meninggalkan Naomi ya kan, kecuali kematian memisahkan kita. Jadi Ruth ini menunjukkan sikap taatnya melalui tindakan ketidaktaatan seolah-olah. Ya kan, jangan suruh aku pergi, dia bilang. Don't tell me to go.
Itu biarkan aku ini mengabdi kepadamu, ikut kemanapun kau pergi. Menantu idaman sekali ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, cari yang begini-begini, ya kan? Tapi kita bisa bayangkan, dia nggak tahu loh bangsanya itu akan seperti apa. Dia belum pernah ke sana, dia nggak tahu hidup akan jadi apa, dia nggak tahu nanti tempat tinggalnya di mana, semuanya asing, bahkan Allah yang disembah aja mungkin asing gitu. Tapi sesuatu yang Ruth punya waktu itu, dia menyediakan dirinya. She availed herself. Bisa aja loh sebenarnya dia stay gitu kan di Moab, nggak usah ikut, dia nikah lagi aja, cari yang lebih ganteng, cari yang lebih kaya, ya kan, ngapain ini ikut ibu mertua yang sudah bangkrut dan nggak punya apa-apa, ya kan, nggak ada Hermes Hermes dan Chanel Chanel yang bisa diwariskan, kan nggak ada gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi satu hal yang dia lakukan adalah she was available, dia menyediakan dirinya, sehingga bukan berarti terus kemudian kita bodoh gitu ya, atau kayak oh sekedar dibilangin orang apa ya sudah nurut, dibilang apa, nah, enggak, tapi membuat diri kita available terhadap rencana Tuhan buat kita, menyediakan diri, membuka diri kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang mungkin asing, mungkin di luar nalar kita, mungkin nggak pernah terpikir gitu, tapi itu menuntun kepada hari depan yang Tuhan rencanakan buat kita semua. Seringkali kan kita doanya gitu kan, kayak, oh ya sesuai firman Tuhan, apa yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Berarti kan hal-hal yang kita nggak ngerti, termasuk hal-hal yang kita nggak ngerti dan kita nggak tahu. Nah, seringkali waktu kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, kita kayak, enggak, gitu. Tapi seringkali kalau kita sendiri mendoakan, ya kan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, berarti hal-hal yang mungkin juga asing buat kita. Apakah kita kebetulan available untuk rencana dan kehendak Tuhan dan jalan yang Dia sediakan buat kita? Nah, kemudian lanjut ceritanya di Ruth 4 ayat yang ke-13 sampai 17. Singkat cerita, Boas mengambil dia, ya kan, menjadi istrinya, dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Obed, ayah Isai, ayah Daud. Jadi Ruth waktu itu dia available. Dan sikap-sikap dan pilihannya membawa dia kepada hal-hal yang dia nggak bayangkan sebelumnya. Dia nggak tahu di Bethlehem ada apa, tapi yang dia tahu dia harus ikut dan tunduk kepada Naomi, ibu mertuanya. Dia nggak tahu nanti makan apa gitu, tapi ya udah dia nurutin aja gitu suara Roh Kudus, yang mungkin dia nggak tahu di momen itu bahwa itu suara Roh Kudus, ya kan. Dia kayak ya udah nggak apa-apa, keluar aja gitu inisiatif untuk kerja, bukan cuman duduk di rumah kayak gosok-gosok kuku gitu ya Bapak Ibu jelaskan. Dia mengikuti kebetulannya Roh Kudus untuk memungut di ladang Boas. Dia memilih untuk menuruti apa kata Boas dan datang di bawah perlindungannya. Dia ketemu Boas tanpa harus cari-cari, tanpa bertanya-tanya orang di Bethlehem kayak mana sih yang namanya yang katanya saudaranya Naomi yang harusnya itu menebus kita itu ada di mana, bla bla bla, nggak. Dan Ruth dia nggak ambil shortcut, dia nggak ambil jalan pintas, tapi pilihan-pilihan yang dia ambil itu inline dan sesuai dengan rencana Tuhan. Sampai akhirnya mereka semua bersama-sama, they all live happily ever after, ya kan. Ruthnya jadi nenek dari Daud, raja yang terkenal di sepanjang sejarah Israel. Dan Ruth menjadi salah satu dari nenek moyang Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus datang menjadi manusia. Dan dia memilih untuk menempatkan diri di mana dia available, dia bersedia saat Tuhan itu menyetir kehidupannya. Nah, saya yakin banyak kejadian dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat dengan kondisi seperti ini. Kan hidup kita mungkin nggak selalu nyaman, tapi pilihan kita menentukan kita akan jadi apa. Pilihan kita bisa membawa kita kepada kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Sehingga marilah kita memposisikan diri kita available kepada tuntunan Roh Kudus, kepada rencana Tuhan, kepada hal-hal yang mungkin juga di luar dari nalar dan bayangan kita. Tapi seringkali itu menuntun kepada pintu-pintu yang terbuka untuk setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa bersama-sama saat ini.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhanlah yang orchestrate segala kehidupan kami. Tuhanlah yang mengatur dan menentukan bahkan sampai detail terkecil sekalipun Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami selalu ingat bahwa tidak ada dalam kehidupan kami ini yang kebetulan dan juga tidak ada hal dalam kehidupan kami yang mengejutkan buat Tuhan atau come as a surprise for you. Tapi segalanya ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan nggak pernah lepas kendali, Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol, tapi Tuhan selalu pegang setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk banyaknya hal-hal yang mungkin buat kami terlihat seperti kebetulan. Tapi sadarkan kami bahwa itu semua adalah karena tangan Tuhan yang merancangkan semuanya, mengatur semuanya, untuk kami boleh melangkah dalam jalan-Mu. Dan ajari kami semua Tuhan, untuk kami memposisikan diri kami, kebetulan kami available untuk apa yang Tuhan sediakan buat kami. Dan saat mungkin hal-hal yang kami hadapi itu beda dari apa yang kami kira, beda dari apa yang kami expect, mungkin yang kami lihat itu nggak pernah kami lihat sebelumnya, nggak pernah kami dengar sebelumnya, nggak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tapi sadarkan kami justru itulah janji firman-Mu bahwa apa yang kami nggak pernah lihat, apa yang kami nggak pernah dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan untuk kami yang mengasihi Tuhan. Sehingga mantapkan hati kami, berikan kami juga kekuatan dan keyakinan bahwa saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada hal yang hanya sekedar kebetulan. Tapi saat kami berjalan dalam rencana-Mu ya Tuhan, Tuhan merancangkan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Dan saat sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan, biarlah kami terus menyadari bahwa hadirat Tuhan itu sangat dekat, begitu dekat dengan setiap kehidupan kami. Tuhan selalu ingin bicara dan komunikasi dengan setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami melihat dan mengalami bahwa anugerah dan perkenanan Tuhan itu yang mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.